Oke, kembali lagi dengan saya. Em, Pada seri kali ini kita mau bikin sebuah project Laravel. Projectnya itu sederhana dulu ya, sederhana. Penerimaan peserta didik baru atau yang kurikulum yang sekarang itu SPMB, sistem penerimaan murid baru. Nah, kita mau bikin itu menggunakan framework PHP yang namanya Laravel gitu. Nah, teman-teman, sebelum menggunakan Laravel ada beberapa hal yang perlu kita siapkan seperti itu. Nah, apa saja kira-kira? Nah, karena Laravel itu salah satu framework PHP ya, jadi yang kita perlu siapkan itu ya si PHP-nya, bahasanya ya, bahasa PHP-nya. Itu teman-teman bisa download di sini php.net, bisa download yang terbaru sekarang 8.4 ini, silahkan di download terus diinstal gitu. Oke, terus yang kedua itu kita perlu sebuah web server. Biasanya saya menggunakan Apache ya. Ada beberapa web server selain Apache, silahkan pilih aja sesuai sama yang teman-teman mau. Oh, kok ini jalannya sorry, sesuai yang teman-teman biasa gunakan, nyamannya pakai yang mana gitu. Oke, lanjut. Kita nanti juga perlu menyiapkan sebuah database menggunakan MySQL atau menggunakan yang lain boleh, nggak apa-apa, tapi dalam serial ini kita nanti menggunakan MySQL seperti itu. Nah, daripada kita install ini satu persatu ya, jadi ada sebuah aplikasi juga yang menyediakan di dalamnya itu beberapa aplikasi sekaligus itu, salah satunya XAMPP gitu. Nah, silakan download di sini yang terbaru 8.2 menggunakan PHP 8.2.12 seperti itu. Silakan di download terus diinstal. Terus untuk menginstal Laravel kita juga butuh sebuah aplikasi yang namanya Composer. Nanti kita bisa gunakan Composer ini untuk mendownload dependensi dari si Laravel seperti itu. Nah, kalau sudah beberapa ini di download dan diinstal, kita juga perlu sebuah code editor ya. Ini belum saya carikan code editor untuk ngoding kita nanti. Saya biasanya menggunakan Visual Studio Code seperti itu. Nah, ini. Atau kalau teman-teman mau pakai yang lain juga boleh, ada PHP Storm dan kawan-kawannya seperti itu. Nah, silakan diinstal. Berhubung saya sudah menginstal, jadi saya tidak perlu install ya. Oke. Terus gimana kalau kita sudah menginstal ini semua? Oke, ini saya close aja ya biar enggak terlalu berat karena musim penghujan, jadi apa itu namanya, sinyalnya rada lelet gitu. Oke, langkah selanjutnya ketika kita sudah menginstal beberapa aplikasi tadi,
kita bikin sebuah folder. Ini kebetulan saya sudah bikin. Nah, di dalam folder sini Laravel. Terus kita buka terminal. Dari sini klik kanan open in terminal. Nah, kita download si Laravelnya. Nah, kalau dari sini, dari dokumentasinya si Laravel, untuk install itu kita perlu masuk ke terminal. Ini install secara global, jadi nanti kita tidak perlu download lagi, karena di komputer lokal kita atau laptop kita nanti sudah diinstal Laravel installernya gitu. Jadi nanti kita tinggal Laravel new nama aplikasi. Ini nanti otomatis tinggal, ibaratnya apa ya, dari installer kita tinggal di copy gitu, yang sifatnya lokal. Nah, tapi kita tidak mau itu ya, kita maunya yang setiap nanti si Laravel ini ada versi yang baru, kita menginstal yang terbaru. Karena kalau kita menginstal ini, ketika kita menjalankan Laravel new example ini versi sekarang yang 12. Nah, misalnya nanti Laravel itu sudah ada versi yang baru 12, 13, 14 atau selanjutnya, ketika kita jalankan ini yang diinstal ya ketika kita menginstal Laravel installernya, yaitu yang saat ini itu 12. Jadi ketika kita menjalankan ini, yang kita install ya 12 seperti itu. Jadi kita tidak mau itu, jadi yang kita jalankan ini composer create project Laravel /Laravel, nama aplikasi kita itu SPMB app gitu. Kalau sudah kita enter, nanti perintah ini otomatis akan di downloadkan Laravel versi yang terbaru seperti itu. Oke, kita tunggu downloadnya ya, seperti ini. Tunggu sampai selesai. Akan saya pause dulu videonya sampai ini selesai, karena internet saya lumayan lama. Oke, kalau tandanya sudah seperti ini, artinya kita sudah berhasil mendownload si Laravel seperti itu ya. Ini oke, langsung saja kita masuk ke dalam foldernya tadi ya, yang sudah kita download, namanya SPMB app. Terus kita buka dari Visual Studio Code. Nah, ini terlalu gede kayaknya. Oke, seperti ini. Nah, untuk menjalankan si Laravel, untuk ngelihat di browser, kita jalankan server lokalnya. Perintahnya php artisan serve gitu. Nah, kalau sudah tinggal dibuka pakai URL yang ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini, tampilan awalnya. Harusnya nggak segini lama sih, nggak tahu kenapa kalau saya buka dan terkoneksi dengan internet yang sangat-sangat keren. Entah kenapa bukanya sangat lama sekali, saya juga kurang tahu. Atau ini
saya putus dulu aja internetnya ya. Kita enter lagi. Wow, keren, ternyata sama aja. Nah, ini tampilan awalnya ketika kita berhasil mendownload ya, versi 12 seperti ini. Oke, lanjut ya, kita setting dulu. Setting di dalam folder env. Oh ya, tampilan ini tuh, tampilan si awal Laravel itu bisa dilihat dari sini ya, view-nya di dalam resource views. Nah, ini welcome. Loh, gimana bisa tahu ini yang ditampilkan? Nah, semuanya itu jalannya ada di dalam root ini, jalan URL-nya di web ini. Nah, maksudnya adalah ketika si user memasukkan URL root itu artinya ini ya. Nah, si ini 127.001.28.000 atau localhostnya itu artinya ini root ini. Nah, ketika user memasukkan ini di dalam browser, si Laravel nanti akan menjalankan sebuah fungsi yang menampilkan sebuah views yang namanya welcome. Nah, ini tadi welcome.blade.php, tapi di sini nulisnya kita cuma welcome aja gitu. Nah, seperti itu tampilannya. Coba misal kita punya halaman home gitu. Home, dan di sini kita tambahkan sebuah views yang namanya home gitu. .php. Oh, sorry, blade.php ya. Ini kita random dulu aja ya. Pakai H2 ini halaman home gitu. Terus kita refresh. Nah, bener, artinya kita bisa memanggil view langsung dari dalam root. Cuma nanti kita tidak mau menampilkan views itu dari dalam root ini ya. Nanti kita menampilkan view-nya itu dari controller, tapi nanti di video berikutnya. Kita setting dulu aja ini. Nanti kita mau menggunakan database-nya itu MySQL, diganti, terus tanda pagarnya ini atau komennya ini dihapus. Terus ini nanti kita menggunakan hostnya ini 127, sesuaikan dengan si MySQL nya, dan DB portnya sesuaikan juga dengan port MySQL yang di komputer teman-teman. Ini nanti kita bikin database yang namanya SPMP underscore db sorry gini, SPMP misalnya. Nah, username MySQL saya root, passwordnya kosong. Jadi silahkan teman-teman di sini juga sesuaikan. Misalnya di sini ada passwordnya atau username-nya bukan root. Terus ini kita pakai file dulu aja. Seperti itu kira-kira untuk setting awal kita. Nanti kalau kita memerlukan setting yang lain, kita akan ubah nanti. Oke, untuk pertemuan kok kayak kuliah ya. Untuk video kali ini kita baru sampai segini dulu.
Nanti pertemuan berikutnya kita bahas controller, model, migration, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke teman-teman, cukup untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.